kita akan dipenuhi dengan makna tujuan ilahi yang dirancangkan surga ketika Dia memilih Anda dan menjadikanmu percaya kepadanya. Hidup hari ini, bagaimanapun keadaan kita, tidak sia-sia. Tuhan memiliki rencana, dan rencana ini adalah sangat besar. Sangat besar. Sama-sama katakan, rencananya besar, rencananya besar, rencananya besar. Ya, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Hari ini akan dimulai dan sebuah pelayanan yang pastor persembahkan untuk Indonesia, yaitu Miracle Water. Lewat ini ada begitu banyak, bukan hanya di Indonesia, doa pastor melalui wadah pelayanan ini. Ini hanya wadah saja, saudaraku. Tetapi sumbernya dari Tuhan yang suci, Tuhan yang kudus, Tuhan yang mendengarkan doa. Berserulah dan berdoalah, Dia yang menjawab doa. Miracle Water hari ini akan dimulai, saudara-saudara. Melalui ini, pastor memberikan sebuah harapan di dalamnya. Lebih banyak dan menjadi sebuah akses pelayanan yang akan menolong banyak orang-orang sakit. Karena saya tahu di dalam setiap roh Tuhan yang Dia taruh kepada setiap orang yang percaya, itu tidak sia-sia dan bukan rencana yang remeh, tetapi rencana yang besar. Dan melalui doa ini, saudaraku, program rutin yang ada yang Pastor Andy berkesempatan melayani, engkau sedang dibawa mengerti rencananya, melangkah untuk menggenapi apa yang Tuhan sudah tetapkan kepada setiap Bapak Ibu sekalian. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati setiap pendengar, pemirsa yang menyaksikan, yang mendengar sabda firman Tuhan hari ini. Dimanapun kau berada, Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam kesempatan ini, pastor sampaikan bahwa hari ini, sebagaimana bulan lalu, dan puji syukur banget, ya, hari ini bisa kita mulai pelayanan Miracle Water, yang mana 1 bulan lalu ketika pastor mendapatkan sebuah impian, lalu saya mulai tabur dengan ucapan doa melalui iman, dan tepat hari ini kurang lebih, saudara-saudara, terlaksana. Dari sini saya sebagai hamba Tuhan memberi informasi kepada Anda semuanya bahwa seseorang yang berdoa, doanya itu terurapi, sehingga apa yang mereka doakan itu terkabulkan. Sama-sama katakan, terkabulkan. Di dalam terkabulkan ini, apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Doa orang-orang yang benar itu terurapi, terkabulkan. Dan melalui pelayanan ini akan membawa Anda mengerti bahwa Tuhan memiliki rencana yang besar bagi kehidupan Anda semua. Itulah sebabnya di dalam keadaan kita hari ini, jangan kita berpikir hal-hal yang kecil semata-mata. Seringkali kita berpikir hal yang kecil, kita hanya fokus pada ego kita. Kita hanya fokus kepada bagaimana masalah kita terselesaikan. Namun ketahuilah bahwa
di dalam banyak perkara, kalau Tuhan izinkan kita menemui sebuah masalah yang besar, itu berarti Tuhan sedang mempersiapkan kita, mempercayakan kita untuk sebuah tanggung jawab yang besar. Karena orang yang besar akan dipercayakan tanggung jawab yang besar. Namun sebelum engkau menerima tanggung jawab yang besar kepercayaan ilahi ini, termasuk di dalamnya bagaimana engkau menerima mujizat penyembuhanmu secara ajaib. Tiba-tiba orang stroke itu berjalan. Orang-orang lumpuh dan mereka disembuhkan. Orang-orang yang koma, yang hampir meninggal, tiba-tiba mereka mengalami hidup yang baru, umurnya diperpanjang. Tuhan mau memakai setiap kita untuk menjadi berkat, bukan untuk diri kita sendiri saja. Lewat keluarga kita, lewat kota kita, lewat kita, negeri ini terberkati. Maka pastor sampaikan melalui doa dan harapan in Jesus name, melalui pelayanan Miracle Water ini, dapat menjadi berkat bukan buat kotaku saja Balikpapan, ya, tapi juga menjadi berkat buat Indonesia. Karena nyatanya hari-hari ini orang-orang dari kota-kota dan pelayanan ini sudah oleh berkat Tuhan menjangkau bangsa-bangsa. Saya percaya Tuhan tidak cuma mau pakai Andi Simon saja. Tuhan mau memakai pemirsa, pendengar dimanapun berada. Seperti doa dan harapan pastor, akan ada lahir penyembuh-penyembuh jalanan. Baik itu di Palangkaraya, baik itu di kota Makassar, baik itu di kota-kota yang lain, Surabaya, Jakarta, Medan, Palembang, akan lahir banyak pendoa-pendoa yang mempraktikkan imannya lewat kehidupan nyata. Karena Tuhan akan memakai Anda semua. Mengertilah ini baik-baik. Untuk rencananya yang besar. Kita sudah sering kali mendengar istilah firman Tuhan terngiang di telinga kita. Dengarkan khotbah minggu demi minggu. Apa itu? Bahwa engkau akan melihat apa yang belum pernah engkau lihat. Engkau akan mendengar apa yang belum pernah engkau dengar. Sesuatu yang akan timbul di hatimu, apa yang belum pernah timbul. Ini apa, saudara-saudara? Ini adalah perkara besar. Untuk hewan, bukan. Untuk Anda, untuk manusia ciptaan Tuhan yang sempurna. Karena itu, Tuhan berkata, kamu akan sempurna. Kamu menuju sempurna. Karena Bapa kita di surga adalah sempurna. Orang tua di dunia saja mau anaknya jauh lebih hebat daripada mereka. Semisal ada orang tua yang dia berprofesi sebagai tukang becak, roda 3, saudara-saudara. Dia punya anak, dia pasti punya impian. Anaknya kalau bisa jadi menteri, dan kalau bisa jadi pejabat, atau kalau bisa jadi presiden. Kenapa? Karena orang tua selalu mau anaknya jauh lebih hebat. Bapa di surga berkata, Anda dapat sempurna. Saya tidak dapat. Maka Bapa memiliki cita-cita. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini. Sehingga ia mengkaruniakan putra Elohim dari surga. Supaya kita menjadi sempurna. Dan di dalam dia hari ini, saudara-saudara akan berjalan bukan perkara kecil, tetapi perkara yang besar. Mintalah bangsa-bangsa, maka engkau akan menerimanya. Mintalah iman, maka dia akan mengkaruniakan karunia itu kepadamu. Mintalah buah-buah roh, maka engkau pun akan menerima buah-buah roh. Itulah sebabnya hari ini saudara-saudara, pastor mau ingatkan bahwa kita semua adalah orang-orang yang dibawa Tuhan, dipercaya untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Kita minta tolong bukan kepada manusia, kita minta tolong kepada Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Karena kita adalah orang benar. Apa yang engkau mau minta hari ini?
Ya, pastor tidak lagi meminta kesembuhan 1-2 orang. Tapi pastor sedang Tuhan membawa, melihat Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia dipulihkan. Indonesia berhenti virus COVID-19. Ini yang menjadi sasaran doa Pastor Andy hari-hari ini. Tanpa bermaksud untuk tidak mendoakan yang 1-2 orang. Saya, Pastor Andy, mendoakan Anda orang-orang sakit. Tetapi Tuhan sedang membawa kita untuk mulai berdoa untuk perkara yang besar. Artinya ketika engkau mendengar sharing ini, Tuhan bukan cuma sekedar mau menyembuhkan sakit Anda hari ini, tapi Tuhan akan memakai Anda untuk menjadi pembawa kabar baik, penyembuh untuk dirimu sendiri, keluargamu, lingkunganmu, dan sehingga lewat buah-buah pelayanan, buah-buah kesaksian, buah-buah iman kita ini. Mungkin kita tidak cakap berkata-kata, tetapi dari buah-buah kehidupan kita yang real, orang-orang bisa melihat karyanya di dalam kehidupan kita semua. Pembacaan sabda firman Tuhan hari ini, Pastor akan membaca 2 ayat saja. Yang pertama, Ayub 36 ayat yang ke-13. Pastor ulang ya, pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari kitab Ayub 36 ayat 13. Demikian sabda firman Tuhan. Orang-orang yang fasik hatinya menyimpan kemarahan. Mereka tidak berteriak minta tolong. Mereka itu dibelenggunya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang Pastor Andy sayangi, Anda dan saya bukan orang fasik. Orang fasik waktu sakit tidak minta tolong. Orang fasik waktu jatuh tidak minta tolong kepada Sang Pencipta. Orang fasik saat terkutuk, terbelenggu, di dalam masalah, di dalam persoalan, tidak minta tolong saudara-saudara. Mereka hadapi segala sesuatu dengan kekuatan sendiri. Iya, mereka hadapi semuanya dengan logika mereka. Iya, Pastor menyapa yang baru bergabung ya, baik di Telegram maupun juga di TV Aliran Kesembuhan, di channel YouTube. Bersyukur banget channel ini terus berkembang. Banyak doa-doa dari subscriber supaya ini terus berkembang. Ya. Puji Tuhan banget saudara-saudara. Nah, orang fasik saat sakit tidak minta tolong. Justru mereka akan terbelenggu dengan keadaan mereka. Orang fasik di dalam masalah tidak minta tolong kepada Tuhan Yesus. Maka setiap pendengar, setiap saudara-saudara hari ini, kita bukan orang fasik. Kita bukan orang fasik. Orang fasik akan menyelesaikan masalahnya dengan apa yang dia mampu lakukan. Orang fasik akan berusaha mencari jalan keluar dengan berhala-berhalanya. Kita bukan orang fasik, saudaraku. Karena kita adalah orang yang percaya. Kita adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Pun demikian bukan berarti kita pemalas. Bukan berarti kita tidak bekerja. Bukan berarti kita ini menjadi orang yang santai. Kita adalah orang yang bekerja. Kita adalah orang yang
beraktivitas tinggi, kita adalah orang yang smart, kita adalah orang yang berkarya, kita adalah orang yang penuh semangat, tapi kita adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Saudara-saudara dan saya adalah orang benar. Orang benar, sama-sama katakan, orang benar. Orang benar ketika sakit, minta tolongnya kepada Tuhan Yesus. Orang benar ketika hadapi keluarganya masalah, ada ancaman terinfeksi COVID-19, melihat anaknya dalam jalan-jalan yang jahat, jalan-jalan pemberontakan, melihat suaminya berubah menjadi tidak setia. Orang benar mengandalkan Tuhan. Orang benar percaya kuasa doa. Bangsa ini bisa dipulihkan melalui doa. Ketika orang benar berdoa, Tuhan dapat mengurapi pemerintahan ini. Tuhan dapat mengurapi pimpinan-pimpinan daerah untuk mengelola negeri tercinta Indonesia dengan hati Tuhan, sesuai kehendaknya. Takut akan Tuhan. Negeri yang takut akan Tuhan, tanahnya akan menghasilkan buah pada waktunya, panen melulu. Dan langit bukan tembaga, tapi langit akan mencurahkan hujan berkat. Di dalamnya ada hujan pertobatan, hujan kasih setia akan kuasa Tuhan. Ketika engkau hari ini ragu, berdoalah. Karena keraguanmu itu adalah tantanganmu, tetapi statusmu adalah orang benar. Orang benar apapun keadaannya, dia tetap percaya. Seperti sebuah logam mulia atau emas, saudaraku. Sekalipun di tempat tergelap, dia tetap memiliki nilai dan tetap bersinar. Orang benar hari ini sekalipun engkau dihimpit, mungkin dengan masalah, keadaan-keadaan yang menakutkan, ancaman-ancaman vonis hasil lab Anda, itu tidak mengubah status Anda sebagai orang benar. Dan orang benar doanya penuh kuasa, doanya mendatangkan mujizat. Iblis tidak takut perawakan Anda yang tinggi besar. Iblis tidak takut bentakan Anda yang sangar. Iblis juga tidak takut dengan jabatan, dengan harta benda Anda. Saya beritahu hari ini, torehkan baik-baik di hati Anda. Iblis itu akan gemetar dan tidak tahan dan sangat-sangat menghindari. Apakah itu? Ketika orang benar mulai berdoa. Orang-orang fasik bisa menghina Anda hari ini. Dia bisa menaruh ranjau, serangan-serangan, tulah kepada Anda. Anda jangan angkat pedang. Anda jangan untuk melemparkan sampah. Apa bedanya orang fasik dan orang benar? Anda juga jangan merancangkan yang buruk di hati Anda. Itu sama saja Anda melempar sampah kembali dari sampah Anda. Perbuatan-perbuatan orang fasik, baik untuk negeri ini ataupun kepada Anda secara personal, itu hanya dapat dikalahkan melalui doa. Kalau iblis saja yang hebat tipu dayanya, saudara-saudara, memiliki banyak godaan-godaan yang menjatuhkan manusia. Itu takut saat orang benar berdoa. Apalagi manusia. Manusia, hatinya itu hanya dapat diubah melalui kuasa doa orang benar. Pernah melihat preman menangis? Pernah melihat orang-orang yang tinggi besar, tegar, berotot, menangis? Saya beritahu, pastor sering kali dan selalu melihat itu.
Di mana? Ketika disentuh dengan kuasa doa. Bahkan melihat video-video yang ada, orang-orang yang gagah perkasa menangis. Hati bangsa-bangsa, hati pemimpin, hati orang yang keras, itu bisa diubah dengan doa. Ketika engkau ada masalah hari ini, semisal dua kubu ya, ini lagi bermasalah, lagi panas-panas, marah-marahan. Lalu dimediasi, saat dimediasi, masing-masing mempunyai argumentasi kebenaran dan pembelaan diri. Maka ketika ada di sana semisal sebagai pihak ketiga disebut sebagai mediasi ya, mediator ya. Dia mulai berkata, baiklah saudara-saudara sekalian, mari kita sama-sama berkumpul guna mencari duduk persoalannya. Saudara, hati manusia itu tidak dimenangkan dengan cara-cara begitu. Mau duduk persoalan, mau berdiri persoalan, mau sambil lari persoalan. Kita melihat di mana-mana yang ada hanya perdebatan, hanya merasa benar, masing-masing memiliki cara pandang argumentasi benar, masing-masing berharap dimengerti, masing-masing punya persyaratan. Tetapi, dan ini pesta sudah lakukan, seandainya ada terjadi seperti itu, coba kita datang tidak dengan pembelaan diri, tapi dengan kata-kata lembut. Ya memang kita sudah diubahkan. Karena di dalam yang saya beritakan Tuhan Yesus, itu adalah terang. Dan kegelapan pergi. Kita menjadi manusia baru. Amin. Dan ketika terjadi hal seperti itu, coba Anda mulai berdoa. Anda mulai berkata, ya, bolehkah kita berdoa? Yakin dan percaya. Suasana hati setiap orang yang barangkali datang dengan pedang, dengan ego, dengan roh yang marah-marah. Doa dapat mengubah hati orang. Maka saya berdoa untuk negeri ini. Kuasa Tuhan melingkupi negeri ini. Karena orang benar, dia akan menabur doa untuk negerinya. Tidak menabur kefasikan dan tidak menabur kutuk sumpah serapah. Demikian pula Anda hari ini. Kita bukan orang fasik. Kita bukan orang fasik. Orang fasik dalam masalah, dalam kesakitannya, dia tidak berseru minta tolong. Tetapi kita adalah orang percaya. Orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Kita minta tolong jalurnya. Itu jalur VVIP. Kepada Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasal 18 ayat yang ke-6. Anda praktekkan ya, apa yang Pastor ajarkan ini. Lakukan ya, supaya firman ini menjadi kehidupan Anda. Kitab Mazmur pasal 18 ya. Anda perhatikan ayat 6 di sana. Ketika orang benar di dalam kesesakan. Ketika aku di dalam kesesakan. Aku berseru kepada Tuhan. Aku berseru, aku minta tolong. Jadi Anda saudara-saudara orang benar, jangan takut, jangan sungkan minta tolong kepada Tuhan. Orang fasik
mengandalkan manusia. Orang fasik jauh lebih mudah minta tolong kepada sesamanya, tetapi orang benar jangan sungkan, jangan malu minta tolong kepada Tuhan. Engkau melihat negeri ini perlu didoakan, doakan. Engkau melihat negeri ini ada yang kurang, doakan. Engkau melihat keluargamu ada yang tidak beres, doakan. Engkau melihat kesehatanmu mungkin agak menurun, doakan. Jangan malu, jangan sungkan. Setan akan menaruh perasaan malas, akan menaruh perasaan sungkan, akan menaruh sebuah keraguan. Doa-doa melulu. Pastor Andy ajar doa-doa melulu. Hei Bapak Ibu sekalian, hari ini ada pelayanan karena doa. Dan hari ini setiap hari ada kesembuhan, ada lawatan, ada pertobatan, ada lidah memasukkan Tuhan karena doa. Mungkin Anda yang belum sungguh-sungguh berdoa. Atau Anda mungkin berdoa tetapi apa yang kau minta dan doakan yang engkau hendak memuaskan egomu. Yakobus bilang begitu. Tetapi doa yang tidak jemu-jemu, doa yang lahir dari iman, itu akan mengerjakan mujizat. Doamu orang percaya, in Jesus name, yang lahir dari iman, Yakobus 5:15, saudara-saudara, tidak akan berhenti sampai jawaban itu datang. Amin. Ingat baik-baik, saya, Anda, pemirsa, pendengar, bukan orang fasik. Orang fasik ketika sakit tidak minta tolong kepada Tuhan. Ada juga orang yang ateis. Orang ateis itu menurut pemahaman sederhananya orang yang tidak percaya keberadaan Tuhan. Tetapi saudara-saudara sekalian, Anda dan saya orang percaya. Orang percaya bukan cuma sekedar sebutan, tetapi status. Percaya apa? Percaya bahwa di bawah langit ini manusia hidup. Dan di atas langit itu ada pencipta. Dan pencipta itu memberi sabda firman Tuhan. Berkata, roh pencipta ada di dalam hati Anda. Maka sekarang Anda bisa memanggilnya. Ini hebat bukan? Pencipta bisa kita panggil dengan Bapa. Ya, di bawah langit ini manusia penuh keterbatasan. Pun demikian tidak membuat kita menjadi cengeng dan manja. Memang kita tidak bisa prediksi. Orang benar bisa ada di tempat yang salah. Misalnya, orang benar, dia berjalan, ternyata di sana ada wabah. Bisa ada di tempat yang salah, artinya mungkin tubuhnya bisa tiba-tiba drop. Tetapi di sinilah yang membedakan. Ketika orang benar drop, dia minta tolongnya bukan kepada Mbah Dukun, tetapi dia minta tolongnya kepada Tuhan Sang Pencipta. Orang benar ketika ada masalah, dia akan bersungguh-sungguh berdoa meminta pertolongan. Orang fasik waktu ada masalah, mungkin dia hanya bahasa Jawa, pisu-pisu, misuh-misuh, marah-marah, ngomel-ngomel. Akhirnya dia mengibukan ketakutannya. Dia orang fasik ini ketika sakit meninggal, bukan karena sakitnya barangkali membunuhnya di waktu yang singkat, tapi rasa takutnya. Orang benar, dimanapun kau berada area hari ini, engkau tidak dikuasai oleh ketakutan. Berserulah, minta tolonglah kepada Tuhan. Yang luar biasa, orang benar yang minta tolong kepada Tuhan, itu juga diberkati. Yeremia berkata 17 ya, bahwa orang yang berharap kepada Tuhan diberkati. Tapi sebaliknya, orang-orang fasik yang berharap pada manusia itu nggak diberkati, malah terkutuk. Itu ayatnya Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Anda bisa cek nanti di sana.
Tapi orang benar luar biasa. Ketika dia minta tolong kepada Tuhan, jalurnya VVIP, tidak malu. Setan membuat Anda malu. Setan membuat Anda malas berdoa. Setan membuat Anda ragu. Tapi Roh Kudus hari ini akan mengingatkan status Anda. Orang benar dalam segala perkara, apapun masalahmu, minta tolong kepada Tuhan Yesus. Kalau sudah kita minta tolong lewat doa, tidak ada satupun pergumulan, tidak ada satupun masalah yang tidak dapat terselesaikan. Karena orang benar di dalam kesesakannya, dia minta tolong yang luar biasa, saudaraku. Tuhan mendengar suara doa orang benar. Amen. Pastor terjamah loh ketika melihat kata-kata firman Tuhan yang indah ini. Orang benar di dalam kesesakannya. Di dalam kesesakannya dia minta tolong. Minta tolong kepada manusia. Bisa gagal, bisa tidak ketemu, bisa kecewa. Karena jawabannya, sikapnya tidak sesuai apa yang kita kehendaki. Demikian pun minta tolong kepada Tuhan. Mungkin kadang-kadang kita juga bisa kecewa. Karena kecewa itu sebetulnya bukan keadaannya. Tapi kecewa itu adalah sebuah karakter menurut pastor. Kecewa itu adalah karakter. Semisal gini ya, maka kita perlu meninjau karakter kita ini loh. Semisal begini, ada orang yang mulutnya ini ember banget. Tahu ember bocor? Iya. Apa ya? Mulut yang tidak bisa dipegang. Memang mulut lidah tak bertulan. Tapi kan kita ini belajar untuk menjaga mulut kita. Semisal ada orang yang bekerja. Orang yang bekerja ini karena memang karakternya ini tidak oke. Mulutnya ini, ya memang mulut ini untuk ngomong ya. Tapi maksudnya ngomong itu ngomong yang baik. Jangan ngomong yang akhirnya jadi tidak oke. Ngomong bikin perpecahan, itu nggak oke. Ngomong bikin orang berkelahi, itu nggak oke. Ngomong bikin hasutan, itu nggak oke. Ngomong bikin orang panas hati, itu nggak oke. Ngomong untuk perpecahan, itu nggak oke. Contoh misalnya dia seorang karyawan. Ya, karakternya nggak bagus. Karakter nggak bagus, itu cara berpikir nggak bagus. Mulutnya nggak bagus. Contoh ya, dia karyawan perusahaan. Semisal dia di dalam proses dididik untuk mau diangkat levelnya, tetapi diuji dulu mentalnya. Apa ini mental betul-betul mau mengabdi, ataukah hanya motivasi uang? Kan perusahaan bukan cari orang-orang yang motivasi uang. Kalau perusahaan mencari orang motivasi uang saja, di pinggir jalan banyak orang-orang seperti itu. Peminta-peminta jalanan barangkali, yang memang dia butuh untuk makan minum. Tapi perusahaan-perusahaan besar kan tidak mencari itu. Dia mencari orang-orang yang loyal kepada perusahaan yang di dalamnya bekerja bersama-sama. Nah, saat orang karyawan ini mungkin di dalam ujian dan dia punya gaji masih minim, maka orang ini mulutnya kemana-mana. Kerja di perusahaan raksasa, gaji kecil. Gaji kecil, kurang makan apa? Mulutnya kemana-mana. Dia nggak tahu sebetulnya dia dipersiapkan untuk sebuah kepercayaan besar, level manager. Tapi karena dia karakternya tidak bagus, karakter nggak bagus, mulutnya nggak bagus. Dalam suasana dibentuk, dia ngomel-ngomel, menggerutu. Siapa yang salah kira-kira? Karaktermu yang salah. Nah, orang yang sama ini, saudara-saudara, waktu kurang, dia mulutnya kemana-mana ngoceh. Tiba saatnya dia mendapat promosi. Katakanlah,
ocehannya ini tidak didengar pemimpinnya. Jadi bagaimana gerutunya, pemimpinnya tidak tahu gitu loh. Pemimpinnya percaya aja, polos aja, tulus aja. Ya udah, saatnya kamu sudah 3 bulan kerja, saya kasih kamu full plus bonus plus reward. Orang yang sama yang karakternya nggak oke, ketika mendapatkan gaji yang besar, bonus yang banyak, dia ngomong juga, weh sekarang ini gajiku besar. Apa alhasil apa yang terjadi? Membuat orang-orang lain menjadi jealous. Akhirnya dari ngomongan dia, dari orang karakternya tidak bagus, orang menjadi pemikiran perusahaan tidak adil, perusahaan tidak fair, perusahaan tidak membeda-bedakan kastanya. Mulut ini bahaya, saudara-saudara. Maka kalau hari ini kita sebagai orang percaya, kita mau bentuk di dalam hal yang kita hadapi, kita tahu Tuhan membentuk kita dan kita mau dibentuk. Orang benar memiliki kuasa untuk berdoa. Maka jangan pakai mulut Anda ngomong sembarangan. Sama-sama katakan, tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Karena orang benar itu ketika minta tolong kepada Tuhan, kuasa surga menyertai. Saudara-saudara, pastor closing statement ya. Anda dan saya bukan orang fasik. Orang fasik itu mulutnya ember. Orang fasik itu menggerutu. Orang fasik suka mengeluh. Orang fasik itu pesimis. Tapi Anda dan saya, orang percaya yang selalu optimis. Waktu ada kesesakan, tidak mengeluh, tetapi berdoa, termasuk waktu sakit. Jangan kutuki hari hidupmu, jangan kutuki hari lahirmu, jangan kutuki orang lain, jangan menyimpang kejahatan, jangan engkau kutuki Tuhan. Hati-hati. Hati-hati. Jangan juga kutuki hamba-hamba Tuhan. Banyak hamba Tuhan yang berdoa untuk Anda. Jangan kutuki mereka. Tapi kesesakanmu itu bagian hidup Anda untuk Anda mulai pray. Doa, dan doa. Doa itu berarti kita minta tolong kepada Bapa di surga. Jangan malu minta tolong kepada Tuhan. Karena Tuhan suka dimintain tolong. Tuhan suka mendengar seruan doa anak-anaknya. Bukan cuma Tuhan suka dengar saja, tapi Tuhan memberkati orang-orang yang berdoa atas namanya. Let's pray. Mulai berdoa. Mulai berdoa. Pastor menyampaikan ini supaya Anda berubah di area ini. Anda berubah di area mulutmu nggak boleh ngomong sembarangan. Mulutmu tidak boleh mengeluh. Mulutmu tidak boleh ngomongin orang yang akhirnya menimbulkan hati syak. Akhirnya gereja pecah gara-gara Anda. Tobat. Tobat, saudara-saudaraku. Gereja harusnya itu tumbuhnya luar biasa, imannya luar biasa gara-gara Anda punya mulut. Gereja-gereja di mana Anda berada pecah. Tobat. Mulutmu itu harus minta tolong kepada Tuhan. Kalau engkau melihat ada yang tidak baik buat keluargamu, buat perusahaanmu, buat tempat kerjamu, buat lingkunganmu, buat yayasan Anda, buat kota, buat negeri Anda, minta tolong kepada Tuhan. Jangan menggerutu kanan kiri yang akhirnya justru melemahkan orang banyak. Pastor ucapkan dan memberkati tubuh orang-orang stroke saat ini. In Jesus' name. Ada kesembuhan. Cek yang stroke. Ada kesembuhan. Ada kesembuhan saat ini. Pastor mendoakan orang yang sakit HIV.
ada kesembuhan. Ada kesembuhan. Anda punya sakit yang lain, jangan malu minta tolong kepada Tuhan. Kenapa Anda tidak malu minta tolong kepada tetanggamu? Bapak Ibu yang lihat ya, yang dengar ini, Anda yang masih merokok ya. Waktu rokokmu habis, dalam kesendirianmu, kamu mengeluh kanan kiri. Gak ada uang mah, hidup susah mah, saking susahnya beli rokok pun tak mampu. Tapi kau tidak malu pergi minta rokok di tetanggamu. Atau kau tidak malu minta rokok sama orang yang baru ketemu, sok akrab, bagi dong rokoknya. Seharusnya kita tidak malu minta tolong kepada Tuhan. Di dalam kesendirianmu, minta tolong kepada Tuhan. Seharusnya kita malu minta tolong rokoknya orang supaya kita isap. Jadi itu karena keluar orang fasik yang harusnya dia malu, tidak malu. Yang harusnya dia tidak malu, dia malu. Itu kelakuan orang fasik. Atau paling tidak itulah tipu daya cerdiknya iblis menipu manusia. Ayo, ini hari Minggu ya, yang sudah buka pelayanan offline, datang ibadah. Aku malu. Aku malu. Waktu engkau malu datang ibadah di gereja Anda. Kalau IHS sendiri sih belum membuka. Ya. Belum membuka. Karena pelayanan Geraha IHS Healing Center ini hari ini di Indonesia sangat unik. Sangat unik. Maksudnya unik begini saudaraku. Orang-orang yang datang ini dari seluruh kota di Indonesia. Bayangkan saja. Semisal hari ini, Pastor sudah kasih tahu ya, belum buka. Tapi sebentar itu hari ini ya, ada saja Bapak Ibu yang datang entah dari kota mana. Sebentar Anda bisa lihat ya, apakah itu live ataupun nanti terupload. Anda akan lihat peristiwa hari ini. Apa yang terjadi dalam pelayanan ini. Ini unik saudara-saudara. Jadi Anda bisa bayangkan pelayanan Healing Center hari ini, Geraha IHS Balikpapan. Ini unik di Indonesia. Yang datang itu dari, ya sekarang dari kota Balikpapan sudah mulai membanjiri. Ya. Istilah membanjiri itu masih memenuhi. Seperti, apa ya, banyak seperti semut gitu. Ini unik kenapa? Yang datang dari kota-kota seluruh Indonesia. Dari ujung pandang sampai ujung bumi, Papua. Datang. Belum dibuka saja, orang sudah datang. Kenapa? Karena beberapa tahun yang lalu, kami sudah tanam benih doa. Bahwa melalui pelayanan Geraha IHS ini, akan menjadi mercusuar yang bersinar sangat terang. Orang-orang akan melihat kemuliaan Tuhan. Tempat itu penuh kemuliaan Tuhan. Dan apa yang ditanam benih doa itu, doa tidak pernah sia-sia. Karena saya tahu kepada siapa saya percaya. Dia bukanlah manusia yang ingkar janji. Manusia itu penuh dengan gombal mokeo. Dia yang berjanji, dia yang mengingkari, dia yang mengkhianati. Tuhan Yesusku bukan manusia yang berjanji dan menyangkalnya, tidak. Di dalam dia tidak ada istilah menyangkal. Yang ada dalam Tuhan Yesus dan ini ada dalam hidup saya dan Anda, yaitu kesetiaan. Kesetiaan. Jangan malu minta tolong kepada Sang Setia. Namanya
Yesus Kristus. Jadi pelayanan ini hari ini yang Tuhan percaya kepada pastor ya, jubah pelayanan ini unik saudara-saudara. Bahkan beberapa minggu yang lalu, sahabat pastor Pak Ustadz berkata begini, Pastor Andi, kenapa tempatnya belum buka kebaktian? Kalau tempat kami di masjid sudah membuka dengan protokol kesehatan. Saya hanya berpikir dan jelaskan singkat. Kalau Pak Ustadz bagus habis ceramah, lalu 1-2 meter bisa begini, ya, atau salam-salam seperti ini, atau salam begini, atau bisa katakan salam-salam ya secara protokol kesehatan. Tetapi di pelayanan ini yang Tuhan percayakan hari ini, orang-orang yang datang, seandainya bisa begitu, ya, pastor ini kan di Geraha YHS Healing Center ini kan, aulanya, lalu ada panggung ya, podium. Di belakang podium ini ada backstage, ada jalan di belakang panggung. Sebetulnya kalau memang bisa diterapkan itu, protokol kesehatan, ya minggu depan kita buka saudara-saudara, secara rutin. Dengan terapan new normal dan protokol kesehatan. Tapi kan orang-orang yang datang itu mau disentuh dengan doa. Kalau seandainya mereka bisa ikut protokol kesehatan, datang berbakti, datang menyembah, datang berdoa, kumpul di aula, di tempat ibadah, di hallnya, lalu pastor datang dari backstage, lalu menyampaikan taburan firman Tuhan seperti ini, setelah itu doa kesembuhan, lalu shalom, lalu saudara pastor kembali lewat tempat jalur yang sama datang. Oke sebetulnya, tapi kan saya tahu persis. Kok saya tahu? Karena saya tiap hari melayani mereka. Mereka itu mau didoakan secara pribadi-pribadi. Betul nggak kira-kira saudara-saudara? Ayo dikasih komentar. Betul nggak? Ya. Pastor tahu. Karena pastor tiap hari melayani mereka. Mereka mau. Dan hatiku juga mau memberi lebih gitu. Maksudnya kalau lebih itu, kalau pastor datang, lihat orang ya, butuh doa, pastor doakan. Terus ternyata dia itu mungkin butuh yang lain gitu. Kalau butuh baju, pastor sering kok bagi-bagi baju, kaos, hem, blazer, jaket, pastor kasih. Kalau butuh ongkos atau mungkin pastor rasa ya, ini kita perlu berbuat lebih. Dan ini perasaan ini semua, artinya berbuat lebih kan tidak selalu kasih baju atau kasih uang. Ya tadi itu, ada orang-orang yang punya kemampuan finansial lebih. Mereka bukan butuh uang. Mereka perlu di-touch, dijamah. Meskipun sudah pastor ulangi berkali-kali, bahwa doa itu tidak selalu bersentuhan. Dan doa itu tidak selalu ketemu. Karena doa orang benar itu tidak dibatasi ronda waktu. Tapi saya tahu hati mereka datang. Mereka mau dilayani pribadi lepas pribadi. Saya tahu. Maka ketika pastor tidak buat itu, pastor sudah melanggar sesuatu. Ya, ini pasti melanggar protokol kesehatan ya. Tapi juga pasti ini mereka tidak oke. Maka ini yang membuat sampai hari ini pastor berkeputusan tidak membuka dulu secara rutin. Ada orang-orang yang a priori, orang-orang yang memang isi otaknya itu hanya negative thinking atau penuh dengan keraguan, baik dia non ataupun seiman. Ya. Apa yang semua datang kepada pelayanan pastor ini, pelayanan doa keajaiban kesembuhan, apa betul sembuh? Apa sembuh semuanya? Apa pasti sembuh? Ini pastor kasih jawabannya, sekaligus satu ini sebagai tanggapan kasih. Mudah-mudahan mengerti.
Mungkin tidak semua sembuh secara instan. Dan pastor tidak pernah menjanjikan apapun. Bahkan dalam area-area ini, pastor melarang datang. Ya. Bahkan orang-orang mau memberi uang, pastor suruh simpan, pakai untuk ongkos pulang. Bila perlu, saya berkati pula ongkos pulang. Saudara-saudara, sampai setiap hari loh, saya melayani puluhan orang sakit. Sentuh orang sakit. Kalau dibuka, ratusan ribuan orang sakit disentuh. Puji syukur, hari ini saya masih sehat. Di tengah pandemi ini, pastor tetap turun. Ya. Bahkan dari sebentar kalau berkesempatan datang nanti akan hadir dari petugas gugus COVID ya. Dan juga di sana sebagai camat kota Balikpapan Tengah di wilayah Healing Center. Jika sebentar sesuai dengan apa yang dibicarakan akan hadir untuk menyampaikan sepatah dua patah kata di dalam dimulainya Miracle Water. Dia mengatakan kemarin bahwa ini pelayanan luar biasa loh. Di tengah pandemi ini orang masing-masing mengamankan diri, tapi Pastor Andy justru tetap berbuat baik dan bahkan mau menolong orang-orang sakit. Ini dilihat oleh orang loh. Jadi kalau kita sebagai orang yang beriman, penuh keraguan, penuh ketidakpercayaan, negative thinking, saya jawab Anda sekarang. Mungkin tidak semua orang datang sembuh instan, atau bahkan mungkin ada yang tidak sembuh. Atau ada yang merasa manfaatnya step by step, day by day perubahan terjadi. Atau sudahlah, ekstrim sajalah. Mungkin datang dan tidak sembuh. Anda puas? Bapak Ibu yang periode puas? Silakan puas. Tetapi, dengarkan baik-baik ini. Tetapi, mungkin di saat itu, pastor tidak berhasil menyembuhkan dia dalam nama Yesus. Atau ada hal-hal yang lain. Oke, Anda puas. Tetapi dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Pastor Andy berhasil membuat dia tersenyum. Pastor berhasil membuat dia tertawa. Berhasil membuat dia bahagia. Berhasil memberikan dia sebuah asa. Berhasil membuat dia bergirang-girang. Daripada Anda yang hanya ngomel melulu, menggerutu melulu. Karena kesembuhan itu milik Tuhan Yesus. Pastor hanya salurkan aliran kesembuhannya. Anda bisa mengerti di sini? Orang-orang yang datang dalam pelayanan ini, katakan mereka tidak sembuh. Paling tidak, pastor sudah menabur benih kebahagiaan di hatinya. Pastor sudah melihat atau membuat dia tersenyum. Lihat di video-video itu. Orang-orang sakit disembuhkan, orang-orang sakit bersuka cita, orang-orang sakit bisa tertawa terbahak-bahak. Paling tidak, saya memiliki makna untuk hidup orang lain. Mari berlomba-lomba. Kita bukan orang fasik. Orang fasik komplain melulu. Orang fasik itu terus protes. Tapi orang benar minta tolong kepada Tuhan dan menjadi saluran berkat kepada siapapun yang perlu ditolong. Tidak usah lihat agamanya, nggak usah lihat kulitnya. Tolong. Engkau mungkin tidak punya harta yang banyak, tapi engkau punya satu butir beras. Engkau bisa bagi kepada orang yang membutuhkan. Engkau mungkin nggak punya daging stick yang mahal, tapi engkau punya satu gelas air sejuk saja. Matius 10 ayat 42 berkata, satu gelas air sejuk saja, engkau akan mendapat ganti upah dari Tuhan. Orang benar, hiduplah dalam kebenaran. Lakukan firman Tuhan. Tolak keraguan. Jadilah pelaku, bukan pengkritik. Tetapi hiduplah karena kebenaran. Waktu pastor share ini, ada banyak kelepasan terjadi.
Ada banyak iblis-iblis yang pergi dari hati Anda. Keraguan, go! Kelemahan, out! Dan tubuhmu yang sakit, disembuhkan. 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 In Jesus name. Anda lihat semuanya. Simak, dengarkan suara ini. Anda lihat ke depan kamera saat ini. Saya perintahkan setiap kelemahan, sakit penyakit tubuh Anda, intimidasi, keraguan, ketakutan, hal-hal yang buruk yang bukan ditanam oleh roh Bapa, dengar sekarang. Free! Out! In Jesus name. You free. You free. You free in Jesus name. Woo! Ada kelepasan. Ada sukacita. Ada kemenangan. Haleluya! Sesuatu yang ajaib. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Haleluya! Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, hiduplah dan minta tolong kepada Tuhan. Dan senangkanlah orang lain lewat senyumanmu, lewat tutur katamu, lewat pelayananmu. Yesus yang mendengarkan seruan doa, minta tolong anak-anaknya. Amin. Wah, sudah 1 jam lebih Pastor bersama saudara-saudara. Ya, harap pelayanan-pelayanan seperti ini menyenangkan Anda. Dan ya, itu pilihannya. Cuman Pastor menyampaikan Anda tidak bosan-bosan untuk setiap hari mendengar firman Tuhan. Selama kita masih hidup, kita sangat butuh roti hidup, roti kehidupan, yaitu firman Tuhan. Hari ini adalah hari yang panjang bagi Pastor karena banyak hal. Sebentar, jam 8 WITA berarti jam 7 WIB pagi, Pastor akan live untuk layanan doa, telepon kesembuhan. Lalu jam 9 ada tamu-tamu yang datang dari pemerintahan. Jam 10 nanti sebentar kita akan open untuk Miracle Water dan seterusnya. Ini hari yang panjang. Bapak Ibu yang terberkati, mau dukung pelayanan Pastor Andy, silahkan ya. Baik dukun doa, dukun benih, apapun saudara-saudara, dukun. Biarlah pelayanan ini ketika saudara-saudara seiman yang sudah terberkati tentunya ya, memberi dukungan, maka ini dukungan akan digunakan untuk sesuatu yang fisik. Tapi Pastor akan berjalan di depan untuk menerobos yang rohani. Maka ketika yang rohani ini melepaskan yang terbelenggu, maka yang fisik ini akan menunjangnya, mengcovernya, membimbingnya, memaintenance rohaninya, dan semuanya pasti soli Deo Gloria, hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus saja. Sola fide, hiduplah oleh iman, dan Immanuel, rahmat Tuhan Yesus menyertai setiap kita sekarang sampai selama-lamanya. Ingat ya, jangan takut, jangan malu, jangan ragu, minta tolong kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus mendengar dan bahkan suka seruan doa anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Iya, Immanuel ya. Janganlah Tuhan lalui, dengarkanlah doaku. Pastor mau bawakan pujian refnya ini sebagai penutup di ibadah ini. Kalau saudara-saudara terberkati, saudara yang belum bergereja, ada memberi persembahan, Pastor doakan persembahan itu diberkati menjadi benih. Salurkanlah kepada di mana Anda bergereja, salurkan kepada orang-orang miskin, jadilah berkat di mana Anda berada. Jangan sungkan minta tolong sama Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Ingat ya, kita orang benar. Kita orang benar. Dan orang benar, apapun masalahnya,
minta tolongnya sama Tuhan Yesus. Amin. Kita orang benar, apapun pergumulannya, minta tolongnya sama Tuhan Yesus. Amin. Kita orang benar, apapun kelemahan tubuh hari ini yang dialami engkau atau keluargamu, minta tolongnya kepada Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, dengar doa kami. Yesus, Tuhan, dengar doa kami. Janganlah Tuhan lalu. Diberkati semua ya, diberkati. Be blessed, be blessed, be blessed. Selamat beribadah, selamat aktivitas. Happy Sunday. Oh, glory to God. Yesus, Tuhan, dengar doa kami. Anda sudah sembuh, Anda sudah sembuh. Tidak seorang pun yang dilalukan. Yesus menjamamu. Immanuel, shalom. Pastor close ya.